kita belajar dari sejarah bahwa urusan, saya bukan lihat lembaga, urusan perumahan dan perkotaan ini tercerai-berai. Ya. Ada di sini, ada Kementerian Sosial, Ya, ada ya. Kementerian Transmigrasi. Ya. Ya, padahal fokus, kenapa nggak disatukan gitu loh. Pasal 28A tidak ada menyatakan memiliki bertempat tinggal. Iya, bertempat tinggal. Pasal 28A itu bertempat tinggal. Bukan memiliki. Jadi jangan dipaksa orang memiliki rumah melalui KPR. Kan bisa aja dia menghuni. Sewa. Iya, jangka panjang. Jangka panjang. Hak pakai 30 tahun, HGB 50 tahun. 50 tahun. Kalau perlu 80 tahun. Iya. Kayak di Malaysia bisa 80 tahun, 90 tahun. Iya. Kenapa kita nggak bisa? Iya. Harus direvisi harus diharmonisasi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan Undang-Undang 1. Oh iya. Itu prinsip. Ya. Selama itu nggak diperbaiki oleh Pak Prabowo, itu nggak akan jalan Di daerah ya. di daerah. Karena gimana pun Bertentangan, pelaksanaannya adalah daerah. Sobat Panangian, kali ini saya mendatangkan seorang legend. Kenapa saya katakan legend? Beliau ini sudah mungkin 40 tahun kali sebagai orang yang berkarir dari bawah sampai kepada eselon 1 di bidang perumahan. Walaupun kadangkala itu bagian dari Departemen PU, kadangkala dia terpisah menjadi Kementerian Perumahan Rakyat. Nanti kita dengar dah ceritanya. Nah, setelah pensiun, dia mendirikan sebuah lembaga yang juga concern dengan pengembangan perumahan dan perkotaan. Namanya The Huge. Jadi, housing, singkatnya HUD, Housing Urban Development. Jadi, Housing and Urban Development. Jadi, perumahan, concern dengan perumahan dan pengembangan perkotaan. Dengar-dengar bahwa Pak Prabowo dengan timnya akan dan sedang membangun sebuah kementerian atau lembaga setingkat menteri yang akan menjadi, mungkin namanya kita belum tahu, tapi memang juga perumahan dan pengembangan perkotaan. Nah, itulah konteksnya mengapa saya undang legend ini ke sini, supaya dia bisa cerita mengenai bagaimana seharusnya dengan tantangan perumahan yang ada sekarang, sehingga lembaga itu bisa efektif bekerja atau berjalan. Apa saja yang harus dilakukan sama dia? Saya sapa dulu sobat saya nih, Julfisy Arif Koto. Terima kasih atas keundangannya Oras. Anda sudah lama banget kita undang terus sebelum Lebaran, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang sudah bertemu ya. Tadi sudah sampaikan bahwa The Huge itu Housing and Urban Development yang Anda pimpin sekarang ini kan pasti punya tujuan ya. Kenapa Anda dirikan itu? Boleh mundur sedikit? Ya, boleh dong. Boleh. Jadi sebelum saya pensiun Desember 2010. Ya, berarti 14 tahun lalu ya? 14 tahun lalu. Kan Bang Panangian tahu, saya kan orangnya Akbar Tanjung. Iya. Tahu persis kan? Iya. Jadi sebelum pensiun, saya ngadap beliau ke kantornya Perdatam. Oh. Nanyain, Bang, aku mau ikut abang aja. Mau pensiun aku nih Desember. Itu bulan Agustus, pas ulang tahun dia lah. Ulang tahun dia kan bulan Agustus. Nah, terus mau kemana kau? Mau ikut abang aja. Itu Akbar Tanjung Institute. Oh iya, betul. Ada institutnya, ingat? Ya. Itu ada sejarahnya nih. Dia bilang, nggak cocok kau. Lomba ini lembaga politik. Oh iya, betul. Itu betul juga. Dia bilang, kau nggak cocok, kau bukan orang politik. Orang jelek, profesional. Ya. Kau profesional aja. Kau kan ilmu perumahan kan jago kau. Ya. Kau kan bilang Bang Akbar sama aku, kau kan buku berjalan apa? Iya. Tentang perumahan. Tahu semua kau undang-undangnya. Itu aja kau dalamin. Nah, itulah latar belakang Anda membuka. Iya. Dorongan Bang Akbar. Betul juga. Nah, aku kumpul lah kawan-kawan. Iya. Sebelum pensiun, kumpul kawan-kawan termasuk Paul Marpau, ingat? Ya tahu, ya itu juga Dirjen kan? Ya deputi pengganti aku. Paul Marpau, ku undang Kemal Taruk. Iya. Ku undang lagi Bambang Sudarpo, baru almarhum kemarin.
Nah, kami 5 orang berbincang lah di kantor aku tuh. Oh. Kita dirikanlah namanya LPP3I dulu. Apa itu? Lembaga? Lembaga Pengembangan Pengkajian Perumahan dan Perkotaan Indonesia. Ya. Oh. LPP3I. LP3I ya. LPP3I. Itu kita begitu lapor kami. Waktu itu menterinya Pak Suharso Manoarfa. Ya, Menteri Kemenpera. Kemenpera waktu Ya, itu. Pengganti Bapak Muhammad Yusuf Asari. Ya. Almarhum. Ya. Nah, lapor, Pak Menteri, saya mau pensiun, saya mau gini. Beliau Pak Suharso Manoarfa memberikan buku maku. Yaitu Rensra tentang HUT Amerika. Oh. Ada buku. Sampai sekarang bukunya masih ada mas saya. Buku yang merumuskan apa kebijakan, strategi dan program Kementerian HUT Amerika 5 tahun ke depan. Nah, ini jadi aduh. Oh, itu sebelum berdiri ya? Sebelum dideklarasikan. Iya. Tapi udah LPP3, udah. LP3 udah ada, tapi belum secara resmi dinotariskan. Oh iya. Udah kita ini aja. Akhirnya kita LPP3I garing The Hart Institute. Hartnya dari Amerika, Pak Harso kan. Institutnya dari lembaganya Bang Akbar. Oh. Itu ya, idenya dapat dari sana. Idenya dari situ. The Hart Institute dapatnya dari situ ya. Dari ide dari buku Pak Suharso tentang Kementerian HUT Amerika, itu lembaga institut aku cantolkan situ. Cocok juga bahasa Indonesianya. Iya. Kan gitu. Ya. Nah, sambil jalan itu udah pensiun pas 14 Januari 2011 aku deklarasikanlah itu, tapi aku melapor dulu ke Pak Bang Kosmas Batubara. Oh, waktu itu masih ya. Masih hidup beliau kan. Ya. Lapor, Bang, aku mungkin, oh bagus sih, cocok. Ya, kau mainkan katanya. Ya. Gitu kan. Laporlah ke tentu ke Pak Yusuf Asari juga. Iya dong. Kosmas Ya. juga. Yang saya nggak sempat laporan, yang WA doang itu melalui ke Pak Siswono, Pak Teo Sambuaga, dukung banget dia. Jadi saya deklarasikan Dahat itu hari Jumat tanggal 14 Januari 2011. Jadi 13 tahun ya? Udah 13 tahun. Sampai hari ini udah 13 tahun lebih. Gitu. Nah, ngomong-ngomong saya potong. Jadi Pak yang memberi Dahat Amerika itu, yaitu Pak Soeharto, juga ikut di situ? Lembaga itu? Sebagai deklarator. Oh, ikut juga. Jadi dalam struktur organisasi ada namanya deklarator. Itu sebanyak yang semua yang hadir sebanyak 66 orang termasuk wartawan Purwapera. Oh iya. Hadir semua. 66 orang. 66 ada absensinya. 62 orang. Ada karangan bunga sebanyak 21 karangan bunga. Ya kan? Itu kita anggap deklarator. Oh. Tapi yang hadir ke podium 17 orang yang menandatangani deklarasi. Yaitu salah satunya adalah Pak Teguh Satria. Oh ya, almarhum. Pak Endang Kawijaya. Ada banyak. Masih hidup kan. Suharso Manoarfa itu ada yang menanganin. Masuk Pak Yusuf Asari. Oh iya. Ada fotonya, dokumentasinya lengkap. Ya, tujuan kita pertama apa? Kita belajar dari sejarah bahwa urusannya, saya bukan lihat lembaga, urusan perumahan dan perkotaan ini tercerai-berai. Ya. Ada di sini, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Transmigrasi. Ya, padahal fokus, kenapa nggak disatukan gitu loh. Itu yang menjadi cita-cita kita HUT dulu didirikan untuk itu. Alhamdulillah kalau misalnya Pak Prabowo mampu, kalau saya mampu lah, militer kan. Ya. Karena cita-cita untuk membangun 3 juta rumah itu kan sudah masuk di KPU sebagai janji politik. Iya. Kalau saya pikir ya, ini kami analisa kaji cepat. Jangan 3 juta, 5 juta sanggup. Ada beberapa syarat, ada di buku saya. Buku pertama aku. Tentang judulnya Politik Pembangunan Perumahan Rakyat di Era Reformasi, Siapa Mendapat Apa. Satu aja tujuan, political will. Kalau dari pemimpin tertinggi kuat, didukung oleh para profesional yang kuat, baik di dunia usaha, perguruan tinggi, maupun di birokrat sendiri, 5 juta bisa. Tapi ini mau nyampe sana lah, 3 juta lah.
Ya, ya. Itu pun sebenarnya tidak perlu harus langsung tahun 2025 kan enggak, tapi Ya, yang penting dia bertahan. ya, tapi 3 jutanya itu dicapai di akhir pemerintahan 5 tahun 5 kan. tahun. Ya. Yang penting kalau bagi menurut aku pengalaman ya, fokus dulu. Iya dong. Fokus dan lokus, ini yang paling penting. Kalau udah dielaborasi fokusnya apa, lokusnya apa, itu kita elaborasi, baru bagi peran. Iya, iya. Aku ingat ini waktu tahun 2014 waktu Pak JK menjadi wakilnya Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Nah waktu itu Mas Teguh, kita rapat-rapat di Wapres untuk menyusun program 1 juta rumahnya. Ya. Aku waktu itu, HUT diminta oleh Pak JK melalui Pak Teguh untuk mengelaborasi 34 provinsi ke bawah dan ini dibagi gitu. Kita bagi. Kita berikan, tapi ini sepertinya tidak dilaksanakan. Kan gitu. Kita udah bagi semuanya. Artinya dunia usaha siapa? Dunia usaha itu dibagi-bagi kan, ada Apersi, Perumnas segala macam. Itu dibagi-bagi termasuk Pokmas, kelompok masyarakat, termasuk peran kampus itu bagi. Koperasi juga dilibatkan. Zaman Bang Akbar, Menteri Perumahan juga zaman Orde Baru. 93-98. Koperasi itu punya peran besar. Iya. Kenapa sekarang enggak ya? Karena enggak ada apa-apanya. Iya. Di zero. Kenapa itu? Ya, tadi. Ya adalah. Enggak, tapi oke. Kira-kira kalau itu dibangun lagi ide koperasi itu untuk involve di perumahan masih mungkin nggak? Sangat-sangat memungkinkan. Kenapa? Ya paling kita tidak perlu merubah-rubah undang-undang koperasi, tidak perlu. Paling pengaktean dia nanti koperasi itu kan nanti kan dibuat sebagai apa? Nanti kan dinotariskan, nanti kan disahkan oleh Kemenkumham. Di situ aja letaknya. Nah, tapi oke, itu kan soal prosedural legalitas. Tapi kalau soal eksistensi dimungkinkannya koperasi itu berkiprah dalam pembangunan rumah. Sekarang ini dengan undang-undang baru koperasi itu sangat memungkinkan. Apa keistimewaan koperasi itu? Itu adalah kembali ide pertama Bung Hatta. Waktu Kongres Perumahan Sehat pertama di Bandung dulu tahun 50. Bahwa kan dikatakan kita bersama bisa. Ya. Bersama bisa itu kan koperasi. Ya. Maka di situ lahirlah koperasi-koperasi perumahan saat itu. Ya. Berkembang. Terus berkembang. Nah terakhir ini kan ketilap kali ya dengan dunia usaha, dengan pengembang besar terutama ya. Apalagi tambah lagi dengan hal-hal yang contoh-contoh yang jelek tentang koperasi kan. Misalnya? Ya kan banyak sekarang kan koperasi, tapi tidak ada hubungan dengan perumahan. Oke. Koperasi yang lain kan banyak ini akhirnya penipuan, pemasukan gitu kan. Jadi koperasi itu dijelekkan sama orang yang ini ya, orang-orang oknum-oknum yang tidak bagus ya. Oknum yang dari mereka sendiri. Dan selama ini kan koperasi yang dulu adanya hebat di Riau, di Batam, di Surabaya, di Kalimantan Timur, itu kan nggak ada masalah. Perumahan koperasinya. Banyak sekali dulu di Bandung, Jogja. Banyak perumahan koperasi dulu kan tumbuh. Karena memang ada. Waktu itu kementeriannya mulai zaman Pak Siswono, dia mulai Pak Kosmas, Pak Siswono, Bang Akbar, Pak Theo terakhir, itu kan memang dirangkul semua. Ya. Kenapa dirangkul? Begini, zaman Pak Harto, ini mungkin jadi catatan untuk Bang Panangian ya. Zaman Pak Harto, Kepres pembentukan kementerian itu disebut tugasnya mengkoordinasikan, disebut lembaganya, Bank BTN, Bank Papan Sejahtera, Perumnas, Koperasi, disebut itu. Nah, saya berharap ke depan kalau ada apapun lembaga yang nanti menangani urusan ini disebut tugasnya. Sekarang makin banyak lagi tambah, ada BP Tapera. Iya, sekarang ini. Ada PT SMF. Iya. Kan? Iya. Ada SMI. SMI itu bukan infrastruktur itu. Tapi dia masuk. Masuk juga ya? Masuk, tapi melalui tidak langsung. Tidak direct tapi indirect. Dia meminjamkan uang ke daerah, daerah membangun perumahan. Oh iya. Masuk.
Jadi ada dia SMI ini, walaupun dia infrastruktur, tapi dia bisa masuk ke Perumahan. gitu. Ada banyak sekarang lembaga-lembaga dibentuk, lembaga bank tanah, Iya. BP Tapera. Iya. Nah ini mesti Koordinasikan ya. dikoordinasikan oleh dirijen suatu lembaga yang mengurusin ini yang fokus. Tetapi kembali ke koperasi ya, menarik. Apa perbandingannya yang bisa dikatakan ya ada kebaikannya sehingga harus ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat yang ya sangat beragam ya? Gini, Ah, ketersediaan rumah di Republik kita ini 70% oleh masyarakat itu sendiri. betul, betul. Hanya 8% oleh negara, 12% oleh swasta. Iya. 70%, 80% itu oleh masyarakat. Masyarakat ini yang kita tumbuhkan. Dan Oh, sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang membangun perumahan secara komunitas. ya, 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 Banyak sekali. ya, ya. Nah ini yang selama ini tidak tersentuh Oleh oleh pemerintah. pemerintah. Tidak ada pembinaan. Tidak ada sama sekali, nol. Ya. Ini kelemahan. Padahal rakyat itu berdaulat. Ya. Saya mohon nih Pak Prabowo, tolong perhatikan ini. Iyalah. Enggak, karena tujuannya kan sama untuk Iya. membuat kemiskinan ekstrim nggak ada di muka bumi. Nggak ada melalui ini. Iya. Mana mungkin orang sehat, mana mungkin orang pintar tanpa bisa nggak di rumah. Iya nggak mungkin. Di Nggak mungkin pohon kan? nggak bisa. Bisa di kolong jembatan. Ada itu. Iya, iya, iya. Ya, jadi ya enggak, konsep Anda itu sangat pas. Karena tujuannya adalah mengurangi backlog secepat-cepatnya. Sementara faktanya seperti Anda bilang itu, 70% masyarakat itu Sampai 80%. iya, tidak ingin membeli dari siapapun kecuali Nggak mau. membangun sendiri. Iya. Berarti kan itu kan harus diakomodasi oleh pemerintah supaya backlog itu cepat berkurang. Cepat berkurang. Kalau hanya membiarkan rei, nggak mungkin. Tidak mungkin. Membiarkan pemerintah saja nggak mungkin Apalagi juga. dengan sistem bau itu kan. Apa itu? Bisnis as usual. Oh iya, iya, nggak mungkin, nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya paling-paling dinaikkan 200 jadi 500, paling sampai segitu aja. Nggak bisa. Ini kan 10 juta. Nanti kalau misalnya diberikan kepada swasta semua, nanti di ujung-ujungnya nambah subsidi, nambah LPI. Kan memberatkan APBN. Iya, iya. Padahal 70%, 80% itu masyarakat Men-self- membangun sendiri. Bisa self-supply. nambah kamar, nambah Ya, tingkat. ya, 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 ya. Nah, Itu oke, dong. kalau begitu koperasi yang dibutuhkan dari pemerintah, pembinaan terhadap koperasi untuk secepat-cepatnya membuat backlog menurun melalui koperasi itu apa yang dibutuhkan? Iya, kita hidupkan lagi. Ya, ya, apa saja kebijakan yang dibutuhkan? Misalnya apa? Ya, Kan kalau tadi kan soal legal itu kan gampang. ya, itu gampang. Tapi bagaimana membentuk komunitas-komunitas jadi koperasi di Oke. tengah-tengah masyarakat? Jadi gini, hambatan utama daripada penyediaan perumahan itu kan di tanah. Ya. Tanah itu kalau selesai masalah tanah, artinya 40% sampai 60% persoalan itu selesai. Ya. Sepakat kan, Bang? Sepakat, sepakat. Ya. Udah ada lembaga bank tanah walaupun terlambat lahirnya. Ya, ya, ya. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja keluar PP 64 2001 Ya. ada lembaga bank tanah. Udah muncul. Walaupun di sana sini pasal-pasalnya masih punya kelemahan. Ya, nggak apa-apa, itu bisa Ya, masa diperbaiki. sambil jalan kita. Nah, mungkin yang jadi fokus kita adalah bank tanah nih. Jadi bank tanah khususnya perumahan ya. Perumahan. Ya, bank tanah perumahan. Dan kedua adalah pemanfaatan aset negara. Aset negara itu bisa aset pemerintah pusat, pemerintah daerah. Daerah. Itu dioptimalkan. Itu aset-aset dioptimalkan untuk Ya, itu. ya. Gitu loh. Sehingga kan zeronya kan cost-nya itu bisa kurang. Karena harga rumah itu kan biasa di swasta kan harga tanah dimasukin. Ya, ini enggak. Ini nggak masuk dia. Ya, mungkin dimasukin sebagai sewa jangka panjang lah. Sewa jangka panjang. Tapi cuma sedikit. Ya, sedikit kecil sekali. Ya, karena tujuannya ke rakyat. Ya, ya. Yang penting dia menghuni. Ya, ya. Nah, untuk itu perlu ya pemerintah ke depan harus perlukan jangan terlalu jadi maaf juga nih Pak Manangian. Ya. Jangan di konstitusi pasal 28A tidak ada menyatakan memiliki bertempat tinggal. Ya. Ya, bertempat tinggal. Pasal 28A itu bertempat tinggal. Bukan memiliki. Jadi jangan dipaksa orang memiliki rumah melalui KPR.
Kan bisa aja dia menghuni. Sewa. Ya, jangka panjang. Jangka panjang. Hak pakai 30 tahun, HGB. 50 tahun. 50 tahun. Kalau perlu 80 tahun. Ya. Kayak di Malaysia bisa 80 tahun, 90 tahun. Ya. Kenapa kita nggak bisa? Ya, gitu? bisa. Harusnya bisa. Harus bisa, tanah kita lebih luas pada mereka kan. Ya, jauh. Dan tanah kita yang tidak terfungsikan dengan baik sangat banyak. Sangat banyak. Yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara. Iya. Banyak. Oke. Tapi kan itu pasti akan lebih banyak melibatkan korporasi kan. Karena dia skala besar lah. Kecuali misalnya kayak rumah susun lah misalnya. Tapi dalam konteks koperasi tadi, di mana peranan pemerintah yang paling... Ya, pertama gue bilangin tanahnya satu. Ya. Kedua, koperasi ini harus diberikan pinjaman uang. Pembiayaan dengan bunga murah jangka panjang. Bisa diambil dari pasar modal. Pasar modal masuk membantu. Ya. Nah kita nih sekarang nih pasar modal kan belum ada nih. Belum nyampe sana. Sektor properti kita belum nyampe ya. Belum nyampe ke situ. Apabila misalnya subsidi dimasukkan melalui koperasi, supaya nanti jadi kalau subsidi dimasukkan, saya takut jadi beban. Enggak, anggaplah beban itu sudah ada. Sekarang ini kan 23 triliun rata-rata kan melalui Tapera, FLBP. Ya, FLBP. Tapi karena faktanya koperasi ini tidak bisa diabaikan. Karena lifestyle masyarakat membuktikan belum berubah dari tahun 80 sampai sekarang. 70% mereka self-supply. Iya, betul. Nah, mereka itu di tengah-tengah masyarakat ya bisa menjadi paguyuban kan? Iya, nah, betul. Pertanyaannya nggak ada bedanya dari sudut pandang negara. Kalau ingin menciptakan situasi yang kondusif, itu diperhatikan. Ya, ini pelaku besar. Ya, ini kalau menurut kita ini developer terbesar. Cuman kecil-kecil. Nah, maksud saya harus ditemukan sistem. Jadi menurut aku gini, kan di semua daerah, provinsi, kabupaten, kota kan ada dinas koperasi. Oh, ada. Ada kan? Ada. Jadi kita harus pemahaman dulu. Jangan mereka koperasi yang sekarang ini mereka tuh simpan pinjam, yang gitu-gituan doang. Ini ada perumahan loh. Jadi kembangkan dari sana ya? Dari sana. Ini melalui kementeriannya kan. Kementerian Koperasi kan punya. Jadi Kementerian Perumahan bekerja sama dengan koperasi untuk membina koperasi-koperasi ini masuk ke dunia masuk ke situ, dibina. Kayak zaman Bang Akbar dulu, gitu kok bisa gitu. Iya. Pak Harto memimpin langsung loh. Iya. Untuk perumahan ini, ingat nggak Bang Panengnya? Iya. Tahun 95. 50 tahun Indonesia Merdeka, Pak Harto dijadikan bapak pembangunan, bapak perumahan rakyat. Ya. Bisa nggak Pak Prabowo kita jadikan nanti bapak bangunan perumahan ya? Perumahan rakyat, jangan perumahan doang. Enggak, perumahan rakyat. Ya. Karena rakyat itu, kata Bang Akbar, kata Bang Koswas Maku almarhum, rakyat itu ada kalimat bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Ya, dan rakyat itu juga tidak hanya orang menengah ke bawah kan? Enggak, semua rakyat gitu loh. Bekerja rakyat itu adalah dari mulai yang paling kaya sampai paling miskin. Iya. Tapi yang kita harus perhatikan, intervensi kan yang yang paling menengah ke bawah. Itu. Jadi begitu ya kalau mengenai lembaganya dibimbing oleh Kementerian Koperasi, mengenai kontennya dibimbing oleh Kementerian HUT tadi ya. Oh, jadi karena kalau kementerian, bukan yang ngurusin urusan ini lah. Iya dong. Lembaga atau apapun ya. Pokoknya itulah tanggung jawabnya ya. Iya, dia tanggung jawab. Berarti harus ada pembinaan ya. Iya. Harus ada pembinaan. Jadi nanti pembangunan perumahan berbasis koperasi. Komunitas. Ya, komunitas dan koperasi sama aja lah kan jadinya kan ya. Jadi bisa dikatakan, bisa nggak dia bisa nanti dimampukan untuk mensuplai katakanlah setengah rei lah misalnya. Rei kan 200. Kalau faktual sekarang lebih dari rei. Iya. Ya itu kan masyarakat, tapi tidak terorganisir. Iya, tidak terorganisir. Nah, nanti kalau dibuat organisasi, jauh lebih besar. Bisa ya? Bisa. Aku mau yakinin. Kami ini HUT udah uji coba di beberapa dengan perguruan tinggi, dengan Untirta Bantul, dengan Universitas Pembangunan Jaya, dengan Universitas Unida, Juanda, Ciawi. Kita melakukan itu, melakukan pendampingan. Bisa. Cuman capek. Aku di Medan dulu waktu jadi kepala dinas perumahan tata ruang Sumatera Utara, aku
membentuk komunitas orang Karo, orang Batak Toba, orang Padang, orang Jawa. Kembali. Jalan. Jalan ya. Dikasih uang dikit aja bergerak dia. Ya, saya kira layak mereka disalurkan subsidi karena ujungnya kan subsidi itu kan tujuannya untuk rakyat. Untuk rakyat. Iya, bahwa sekarang yang populer itu melalui bank dan pengembang. Tapi buktinya dia nggak bisa menyelesaikan persoalan. Ya udah berapa belas tahun. Ya, 30 tahun. Ingat, BTN diperintah oleh Menteri Keuangan tahun 74. Ya. Menjadi satu-satunya bank penyalur kredit rumah bagi MBR. 74 sampai sekarang berapa tahun? 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun. Kan belum juga optimal. Nggak, memang hanya segitu. Dia bisanya paling 500.000. Iya. Karena ada aturan BI kan. Ya. Ada OTK, pengawasan OTK. Nah, ya. Sementara persoalan kita kan 3 juta. Iya. Wow. Jadi bagaimanapun harus diterobos Ya. bahwa komunitas dan koperasi sebagai lembaga yang memainkan peran utama, Pak. Iya. Jadi kalau kita perhatikan, backlog kepenghunian itu kan 14 juta. Sekarang sih 10 juta katanya turun. Tahun 2022. Itu siapa yang bilang? Dirjen ke Itu ngarang-ngarang dia itu Enggak, itu dari catat aja. enggak. Ke lapangan dia. Aku yang ke lapangan. 12,75 katanya. 14 juta. Itu pun masih ragu aku. Faktanya mungkin lebih besar. Nah, dari sekian 70%, 80% rakyat Iya. Yang mensuplai. mensuplai. Dari pemerintahnya berapa? Iya, enggak bisa. Cuma di bawah 10%. Iya. Dari Ada di swasta bawah. juga 10%, 12% lah. Iya. Nah, itu fakta ini harus kita kemukakan kepada DPR, ke pemerintah. Iya. Supaya ada kesadaran bahwa solusi itu ada di sana. Solusi. Di rakyat. Iya, di rakyat solusinya. Di mereka-mereka ya. Ya, yang disebut komunitas kan? Komunitas wartawan. Dulu aku di Medan, ya waktu aku menjadi kepala dinas perumahan Sumatera Utara Medan, aku memfasilitasi dari bantuan almarhum Pak Gubernur itu untuk perumahan wartawan di PWI di Sumatera Utara. Jalan sampai sekarang masih ada tuh. Itu Di LPC. komunitas ya? Komunitas wartawan. PWI waktu itu. Ini hidupkan lagi. Iya. Besar sekali pengaruhnya. Pastilah. Kita HUT punya konsep untuk itu. Kita coba skala kecil-kecil dulu. Iya. Takut kan kalau besar kan? PT-nya nih. Iya. Epeng. Iya. Dari mana? Itu kan memerlukan tenaga, apa segala macam. Perlu pelatihan. Iya. Ada juga kita harus membentuk asosiasi komunitasnya sendiri. Oh, asosiasi Ada. komunitas. Asosiasi pendamping itu. Oh. Yang jadi dari mahasiswa kita latih, dia diterjunkan ke komunitas itu, kan kita kasih honornya. Nah, zaman dulu Pak Tengku Rizal Nurdin di Medan, Sumut, itu dialokasikan dalam APBD untuk para pendamping ini. Jalan. Jadi begitu dia enggak lagi, hilang lagi anggaran itu. On off. Iya. Nggak ada yang membina secara permanen ya? Iya. Kalau dari Kementerian PU, wajar lah Kementerian PU nggak mau masuk ke situ. Dia kan gesturnya kan fisik. Iya. Ini pemberdayaan masyarakatnya bukan urusan dia. Iya, betul. Ini Dia pembangunan fisik ya? Dia fisik. Jadi wajar aja kalau Kementerian PU sekarang ini tidak mengalokasikan atau belum mengalokasi untuk itu. Paling ada dalam program BSPS. Perumahan swadaya itu. Iya. Dan itu jumlahnya kecil ya? Kecil lah. Itu kan hanya renovasi kan? Renovasi gitu kan. Cipta Karya juga ada, Kumuh gitu kan. Iya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah pengembang di bawah koperasi kan? Pengembang berbentuk koperasi. Pengembang bukan di bawah koperasi. Enggak. Jadi koperasi itu bisa jadi pengembang, boleh kok. Iya. Pengembang berbentuk koperasi, pengembang berbentuk komunitas. Komunitas. Kan gitu ya? Iya. Banyak kok di Jawa Tengah itu banyak terjadi. Di Kendal. Di Sumatera Selatan Prabu Muli, banyak kok. Berarti ini soal pengawasan dong dari pemerintah ya, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan pengawasan. Iyalah, supaya dana subsidi itu tersalur pada sasaran yang tepat sasaran dia. Tapi memang di pengalaman aku juga di Medan, pengalaman juga dari teman-teman, memang kita harus menyalurkan dana itu harus tepat. Iya.
dari awal tuh harus dibina. Misalnya gini ya, pada waktu era Pak Jokowi ada pembangunan perumahan untuk kelompok tukang cukur asal Garut. Iya. Gue pernah bangun. Tapi aku udah ingatkan, kok yang bangunnya developer, asosiasi tertentu gitu. Seharusnya jangan, dia sendiri, komunitas itu, kan gitu. Dia yang di atas gitu loh. Akhirnya kan nggak jalan juga tuh. Iya. Nah, tapi malahan kenapa kok komunitas-komunitas non riba berkembang? Seperti Di Bogor tuh banyak banget. syariah gitu. Syariah. Mereka nggak mau menggunakan bank. Mereka bangun cuma satu klaster 5.000 meter, 1 hektar, tapi jalan. Ayo kita lihat. Ya, tapi bukan bank ya. Non-bank. Bukan bank syariah, bukan. Enggak pakai, pokoknya riba mereka. Loh, enggak bank syariah. Ampun, riba dia bilang. Kita nggak bisa memaksakan kehendak ya. Enggak, saya pernah mengundang di sini teman kita dari pengembang syariah, dari di bawah Dahat juga itu. Salah satunya. Dia bilang bahwa yang menarik dari syariah ini tidak ada tuntutan, misalnya penyitaan tidak ada. Iya, nggak ada dia. Nah, jadi kalau ada memang dia tidak mampu bayar, mereka berdua secara bersamaan menjual aset. Aset. Nah, dibagi kewajibannya. Iya, betul. Tapi nggak ada yang disebut kredit macet, nggak ada itu. Nggak ada itu, Pak. Iya, tanggung renteng sebenarnya. Ya, tanggung renteng ya, itu konsepnya. Dalam komunitas itu. Ya, itu syariah juga. Iya. Oh ya, benar-benar. Dia nggak mau pakai bank syariah. Aku bilang, saya dengar. uang kau taruh mana di bawah meja? Enggak, uang aku di bank. Ya. Tapi yang konsumennya nggak pakai bank. Ya. Kenapa? Riba. Ya. Aku kena juga aku kan. Kartu kreditku nggak laku. Ya. Haram itu riba. Platinum kartu kredit nggak laku. Ya. Di Malaysia nggak laku. Ya. Ngerti. Jadi itu juga komunitas juga itu. Komunitas besar juga itu. Besar. Ayo kita lihat yuk. Itu kewajiban pemerintah untuk membinanya. Mengakomodir. Iya. Dan sekarang kan ada ekonomi syariah Indonesia. Ya kan? Udah ada ketua ekonomi syariah kan Pak Erick Thohir ya. Pak Wapres juga kebetulan di bawahnya Mendak BUMN pembinaannya. Iya. Bukan Erick Thohir, itu kan sebagai pribadi. Kalau ini Wapres memang karena dia komunitasnya dari sana, itu. iya. Nah, itu kan sudah ada embrionya. Yeah. Gitu loh. Udah ada bank syariah. Udah ada kan. Nah, sekarang tinggal kita bank syariah bagaimana caranya bank syariah bisa diterima oleh komunitas ini. Oh. Ya. Ya, apakah memungkinkan dengan fatwa MUI kali? Bisa. Pokoknya itulah. Kan ada Dewan Syariah Nasional tuh. Ada. Dari di MUI. Iya. Dia kasih fatwa bahwa BS ini perlu membina dan tidak riba. Itu kerjaan aku pikir sederhana itu. Bisa sebulan 2 bulan kelar tuh. Iya. Dan itu potensinya gede banget. Iya. Di Aceh nggak ada bank umum kan? Bank syariah semua ya. Syariah mau. Sumatera Barat juga sama. Oh, di Sumatera Barat juga ya? Sudah mulai meninggalkan bank umum. Konvensional ya. Jadi memang potensi itu ada gitu. Iyalah. Komunitas itu banyak. Dan aku lihat ada juga orang teman-teman saudara kita ya yang non muslim lebih senang dengan syariah. Ya, mungkin karena nggak ada tuntutan-tuntutan itu. Nggak ada tuntutan sita tuh nggak ada. Tanggung renteng. Kalau istilah Jawa tanggung renteng namanya. Iyalah. Jadi artinya dari awal buka-bukaan, jujur semua. Iya, jujur. Dari kan? akad pertama itu begini ya. Iya. Gitu. Ya, itu bagus dikembangkan karena banyak masyarakat yang mau menginginkan itu sebagai fasilitas kan, sebagai sistem. Iya. Jadi memang benar pemerintah ini harus lebih merakyat dalam arti menyadarkan diri atas potensi rakyat yang bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Iya. Apa yang mesti? Ya. Takutnya nanti teman-teman pengembang marah-marah juga sama kita. Oh enggak dong, enggak bisa Pak. Dia pengembang itu minoritas dalam konteks supply. Ya. Enggak bisa. Kita butuh 800.000 untuk keluarga baru.
Iya. Kita memecahkan backlog yang Backlognya katakanlah sekian belas juta. 500.000. Ya. 500 tambah 800, 1,3. 1,3 per tahun. Pengembang cuma 200, nggak bisa. Dia nggak bisa mengklaim dirinya. Sampai kapan pun Jagoan nggak bisa. Itu sudah berlaku 80 tahun 80 sampai hari ini nggak bisa. Nah, pemerintah sebagai induk dari masyarakat ini yang menangani dan berpikir untuk memecahkan persoalan harus melihat siapa yang paling banyak mensuplai. Iya. Rakyat, Dan komunitas. Prabowo syariah. menang pun gara-gara rakyat juga kan. Iya. Mereka juga yang haha katanya kan. Iya. Ya itu harus dijelaskan. Jadi saya kira nggak ada pengembang nggak dikecilkan bisnisnya juga. Enggak. Ada apa namanya? Kalau orang Padang bilang ada cipak-cipaknya ya Pak Erwin ya. Ah, ini cipak. Iya. Ini bagian ini. Ada Cipak itu segmen-segmennya. bagian segmennya. Iya. Bahasa Inggris segmen. Ini Iyalah. segmen ini, segmen Ya, ini. nggak ada masalah. Nah, dia perlu diperdebatkan itu. Ya, Oke, kembali The Hut. Apa kegiatan The Hut sehari-harinya? Artinya gini, saya mau tanya dulu. Anggotanya kan banyak dari berbagai lintas sektoral ini. Ya. Ada yang dari Bappenas, saya pernah Ya, wawancara di macam-macam, sini. ya. Ya, ada yang entrepreneur, Ya. ada yang guru, Dosen. dosen. Ya. Saya tanya itu ada 9 orang itu yang Anda rekomendasikan, saya panggil semua itu. Iya. Dan semua berbeda-beda profesi. Nah, sekarang apa yang The Hut tadi udah jelas concernnya kan pengembangan perkotaan. Tapi apa yang dilakukannya? Jasanya itu apa? Tujuan kita tuh kan Ya. satu-satunya adalah bagaimana urusan perumahan rakyat, permukiman dan perkotaan ini ada dalam satu pintu, one gate, one policy. Oh. Itu yang kita inginkan. Targetnya ya. Targetnya itu. Nah untuk itu kita melakukan kajian secara pribadi-pribadi. Nanti saya kumpulkan atau secara kelompok atau FGD, seminar, semiloka dan lain-lain segala macam. Oh, ya. Siapapun saya minta. Kepikiran di otak aku misalnya, ini aku minta, Bung, coba bikin begini, tapi awalnya harus dari sini dan analisanya ini, hasilnya ini. Mereka buat tanpa pamrih. Oh, nggak dibayar? Nggak. Luar biasa itu. Uang dari mana? Orang nggak ada bantuan apa-apapun. Dari pemerintah? 1 sen pun nggak pernah ada. Dan pernah ditawarin oleh Pak Basuki beberapa kali. Aku lempar ke teman-teman, nolak semua. Oh iya? Iya. Gimana dong? Tapi kan itu nggak masalah selama... Iya, aku bilang nggak masalah. Nggak salah bang. Abang kan pernah jadi deputi, bisa satu. Tahu kan masuk APBN nanti dikorek-korek macam-macam. Oh iya juga. Ah, enggak lah. Sebenarnya sih enggak. Bilang gitu. Berapa kali Pak Basuki menawarkan? Luar biasa ya. Tawarin. Berarti namanya reputasi The Hut-nya bagus. Ya nggak tahu gimana. Dari sudut Nah, pandang. tapi kalau ada kegiatan, saya bilang kepada teman-teman pengembang, perbankan, sama ada pendiri kita kan ada developer juga. Oh, siapa tuh? Ada 5 developer besar Oh. pendiri. Dan mereka Deklarator itu? ya kreator. Oh. Ada yang dari Malang, Pak Umang, Oh. dari Pak Chandra di Palembang, Oh. Pak Jaya di Batam, Pak Likusno di Bali, itu pendiri utama. Oh, bagus juga ya. Nah, jadi mereka ada apa-apa, kalau biaya cuma 20-30 juta, urunan. Oh. Kalau kebesar, baru minta ke BTN. Ya. Karena kalau kita minta sumbangan ke BTN, dia minta logonya ditempel kan. Iya. Pasang logo ya. Ya nggak ada masalah juga lah. Iya, nggak ada masalah juga emang. Tapi ada teman-teman yang nggak mau gitu loh. Iya. Kalau cuma gitu kita aja lah urunan kayak gitu. Oh, akhirnya itu ya? Iya. Oh, luar biasa itu. Militan nih orang ini. Teman-teman militan. Cuman aku pikir gini. Kalau aku mati nanti masih bisa hidup nggak Luhutnya? Ini kan masalah kepercayaan mereka ke aku kan. Iya. Kalau bukan aku ketua lagi mungkin belum tentu ya. Bisa iya, kalau di kader dari sekarang sih bisa. Nah, udah ada kadernya. Ya udah, Iya, ada nggak usah kadernya. khawatir. Cuman yang satu aku katakan sama teman-teman yang mau ikut. Masuk HUT tidak ada ketua anggota. Nggak pakai pendaftaran, nggak pakai apa-apa. Hanya lillahi ta'ala aja. Volunteer sifatnya. Tidak ada honor, tidak apa-apa. Malah uang kau yang keluar nanti pulang. Kan gitu. Siap katanya kan gitu. Terus kedua, kita bukan lembaga politik. Iya dong.
Tidak boleh berbicara politik-politik di sini. Iya, iya. Apalagi waktu kemarin Oh, ya nggak ada itu. Ya bagus, bagus. Bagus, harus Nggak boleh. gitu lah. Jangan boleh. seperti yang kemarin ada kan anggota asosiasi itu masuk ke Iya. nggak kasih tahu anggotanya, Iya. merugikan anggotanya lah. Aku nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Kedua, jangan berbicara di dalam di dalam grup HUT itu ada grup khusus kan. Grup HUT itu nggak boleh bicara tentang SARA. Oh iyalah, nggak boleh lah. Karena di dalam HUT itu macam-macam agama, ada Buddha, Hindu, Oh, ada. Kristen, Katolik, Islam, Protestan, ada semua Luar lengkap. biasa. Ini nggak boleh loh. Kalau ada yang ngomong itu keluarkan. Iya, bagus, bagus, bagus Pak. Aku peringatkan tertulis, keluarkan. Itu berikutnya nggak boleh menjelek-jelekkan pemerintah, Iya, iya, nggak boleh menjelekkan pengembang, perbankan di forum itu nggak boleh. iya dong. Iya. Kalau kau ada data tentang kejelekan mereka ini, tolong kasih aku. Iya, Nanti ku pelajari. iya. Nanti ku kasih tahu sama orangnya. Iya. Di kau tuh ada begini, benar nggak? Iya. Kalau benar, Konfirmasi. Iya. Dia bilang kita HUT ini bukan lembaga ecek-ecek, bukan lembaga Iya, iya. bluffing, ujung-ujungnya dikasih proyek, diam kau. Ya, jangan. Nggak bisa aku bilang. Selama aku hidup, nggak. Kalau udah mati nanti bawa bodoh. Itu idealisnya. Enggak, tapi bagus tuh. Jadi sangat-sangat suka dengan idealisme itu. Karena di Indonesia ini kan, ya apalagi kan Anda hidup di tengah kementeriannya nggak ada. Yang eksis, ya, kan? betul. Ya, PU kan menganggap cuma perumahan itu kan cuman ya gitu loh. Jadi itu Gimana? Cuman iya. ya maksudnya ya dianggap bukan fokusnya, anak angkat atau anak tiri? anak angkat lah. Bukan fokus dia. Bukan anak tiri ya? Enggak, Kalau bukan. anak tiri ada DNA-nya ya? Masih ada Ya, DNA-nya? anak angkat aja. Anak angkat. Karena 5 direktorat jenderal, 6, cuma 1 perumahan. Tetapi bukan salah dia juga, karena Iya, kan? iya dong, bukan Betul. salah dia, orang yang desain itu pemerintah. Walaupun awalnya perumahannya dari perutnya PU. Ya di zaman Pak Harto, luar Zaman biasa. Pak Harto, zaman Sutami dulu. Sejarah ya, coba. Ada Dirjen Cipta Karya. Iya. Dia salah satu direktoratnya ada namanya Direktorat Perumahan. Enggak pakai rakyat. Nah, tahun 78 Ya. ini oleh Pak Harto dijadikan Menteri Muda. Waktu Menteri itu Muda siapa ya? Perumahan Rakyat. Tahun 78. Menterinya Kosmas Batubara. Oh, itu Menteri Muda dulu ya? Menteri Muda ada. Nah, 5 tahun Menteri Muda, tahun 83 menjadi Menmud, bukan Mentu, Menteri Penuh, Menteri Negara. Berarti 10 tahun ya Bapak 10 itu? tahun, Bang Kosmas. Iya. Habis itu? Habis itu Siswono 5 tahun. Oh. Habis itu Bang Akbar 5 tahun. Itu Pak Ceo 1,5 tahun. Dibubarin, digabung dengan PU jadi Kim Bang Wil. Ya, itu yang pertama Kim Bang Wil ya? Kim Bang Wil, menterinya Waktu Bu Erna Witular. Witular. Terus Kim Bang Wil, Pak Gus Durnya lengser diganti Bu Mega menjadi Kim Praswil, menterinya Pak Narno. Warna ya. Gitu. Itu zaman Pak SBY, menterinya PU-nya Pak Joko Kirmanto. Dibawa kembali ke Menpera lagi. Baliklah Menpera lagi. Itu ada 10 tahun ya? 5 tahun. 10. Enggak, 5 tahun habis itu Pak Soeharto. Pak Soeharto 5 tahun, Pak Soeharto nggak sampai 5 tahun, 2 tahun. Ya, tapi Pak Jan Farid tuh, temannya ini. Iya. Pak Jan Farid. Iya. Habis itu? Habis Jan Farid itu kan masuk ke PU, gabung. Iya. Jadi hampir 30 tahun dia balik lagi ke kandungannya. Ya, on off. Nah, gitulah kira-kira. Mudah-mudahan dalam pemerintah ini akan permanen. Ya perjuangan HUT mudah-mudahan ya urusan perumahan, permukiman dan perkotaan ini ya satu pintu. Oh iya. Jangan bersera-sera. Nah, kemungkinan ada baiknya HUT buat semacam rekomendasi. Pertama tadi mengenai kalau nanti ada lembaga itu harus membuat kerjasama dengan koperasi untuk menumbuhkan koperasi karena faktanya 70% suplai rumah itu kan dari masyarakat sendiri ya, dari komunitas. Kemudian syariah tadi, kemudian juga ide HUT the HUT untuk menyatukan berbagai lembaga-lembaga kecil di kementerian yang mengaku urusan perumahan. Padahal contohnya gini, di Menteri BUMN zaman Pak Erick Thohir ini kan, semua BUMN yang bergerak di properti kan disatukan. Tadi kan semua BUMN kan ada divisi propertinya, ada anak perusahaan. Sekarang kan nggak digabung satu. digabung jadi satu, apa namanya? Satu.
hanya dihidupkan Perumnas Hmm. untuk yang ini, PT Pembangunan Perumahan untuk yang ini. Itu kan Oh. eranya Pak Harto. Ya, ya. Pak Harto kan cerdas ya. Dia zaman dia buat 2 perusahaan di bidang perumahan. Sama namanya PT Pembangunan Perumahan, ingat? Tahu PP. Kedua, satu lagi Perum. Perumnas. Bukan PT. PT ini untuk atas, Perum ini ke Coba. bawah. Oh. Hebat Pak Harto itu. Nggak Ya. tahu siapa pembisiknya dulu. Iya, iya, iya. Dalam perjalanannya ya begini, ada dinamika kan. Iya, iya, iya. Ya, kenapa nggak fokus begitu? Nah, jadi di departemen mana saja Pak yang ada perumahan? Transmigrasi. Nah, apa itu dalam konteks apa perumahan itu? Perumahan transmigrasi, pengembang kawasan juga dia. Oh ya, Iya, tapi jalan sampai hari ini. ada. Oh, di bawah koperasi ada ya? Nah. Di bawah transmigrasi ada ya? Apa, dalam Naker Trans nggak salah. Iya, 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 iya. Oh, ada ya? Dirjennya di Kalibata itu. Iya, 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 iya. Bang Des, undang-undang Kementerian Pedesaan itu. Ada juga perumahan di Ada. situ. Dia bangun rumah juga? Iya, pengen rumah juga dia. Walaupun speknya itu dari PU semua. Oh. PU kan ya tanggung jawab dia kan teknis ya. Ya, ya. Dia buat spek untuk rumah sosial, untuk rumah transmigrasi, dia buat Oh. speknya. Dan teknisnya. The Hut itu maunya, idenya digabungin aja dalam satu departemen itu? Satu kementerian aja. Oh. Jadi nanti bisa kan kalau kita lihat tataran di pemerintahan ya, yang aku pahami, ada namanya policy, ada kebijakan, strategi, program, project. Ya. Yang itu kan tuturannya kemarubannya. Yang project ini biarkan aja di mana-mana. Tapi yang kementerian ini yang paling tidak megang ini, Polisinya. gitu loh. Dan ingat juga Bang Panengian dulu, waktu kita rapat-rapat BKP 4N ingat? Ingat ya, tahu ya. BKP 4 itu kan full power. Iya, iya. Kenapa? Karena ketua BKP 4N-nya adalah presiden. Iya, iya. Lakarnya menteri perumahan. Iya, iya. Kenapa nggak pola-pola itu kita buat? Kan nggak salah niru pola lama, kita justifikasi sesuai Oh, nggak salah. undang-undang salah. Jadi ketua badan ya BKP 4N itu ya. Iya. Jadi di bawah koordinasi presiden ya. Langsung presiden. Oh, gila itu. Luar biasa itu. Boleh juga Pak dibikin rekomendasi tuh Pak. Kan masih ada 5 bulan ini. Gini, Oh iya. gini Pak, Bang Panengian ya. Sebenarnya kami udah 2 bulan buat lakukan pengkajian itu untuk kita mau menyerahkan kajian kita. Oh. Tapi belum. Lagi Oh, koordinasi. boleh silakan. Lagi koordinasi dengan Bang Akbar mau serahkan ke siapa? Oh, ya boleh. Karena aku kan Kalau- hubungan pribadiku dengan Bang Akbar ya. Kalau dengan Pak Akbar, levelnya itu harus ke Pak Prabowo. Cuman masalahnya kan aku kan harus ngomong Pak Akbar. Pak Akbar tuh ketemu sama aku, kau siapa katanya? Enggak lah, enggak mungkin lah. Kamu ngasih di... Enggak lupa dia sama aku. Enggak lah, enggak mungkin itu. Demi Allah lupa sama aku. Ya itu kan karena... Aku bilang, Julfi Bang, gimana kau katanya? Gitu. enggak. Padahal dekat kali mau beliau berapa Oh, kali iya. beliau. Iya. Tahu kan? Tahu. Sama Bang Madar. Iya. Tapi aku udah bicara Bang Madar, bicara Bang Ririn. Nah, aku akan buatkan hasil laporan kaji cepat kami, akan buatkan sekitar 1, 2, 3 lembar. Boleh dong Pak, boleh Pak. Eksekutif summary-nya mau kita sampaikan. Nanti dibacakan oleh Bang Akbar atau Ririn. Boleh. Itu mungkin mohon doanya aja. Oh iya, enggak. Kalau Gimana tembusan, pun aku kan setelah diterima beliau, tembusan ke saya. Supaya boleh. saya bisa sampaikan sama Pak Hasim. kan aku bilangin institut kan dari Bang Akbar. Iya. Dia pendorong utama aku. Kalau nggak aku ditegurnya nggak boleh, nggak bisa kau di politik. Kau Iya. orang buruk, kau bilang buruk. Iya. Nggak bisa politik. Ini politik ini kan. Iya. Kau profesional aja. Dan saya kira ya, jujur sekali ngomong ya, bahwa pemerintah sekarang pastilah mau mendengar dari orang-orang yang concern, yang sudah legend seperti Anda ini, untuk kebaikan bangsa Indonesia, bukan untuk apa-apa kan. Ya buat aku barbar lagi. Nah, iya. Dan saya ngelihat pemerintah ini, itu bentuknya, dia concern dengan perumahan. Makanya sampai orang pada kaget, 3 juta dari mana itu? Wow, semua orang. Ya banyak nanya juga. Bukan nanya lagi, ada sesuatu. Gimana 3 juta nih? Bilang jangan 3 juta, 5 juta bisa. Makanya jangankan itu pemerintah sekarang aja ngomong 1 juta nggak nyampe kan. Tapi katanya gitu. loh iya, karena saya baca itu, double counting ini. contoh. Tapi maksud saya orang selalu menganggap ini pemerintah kok berani banget bikin 3 juta ya. Sedangkan 1 juta aja susah. Gitu maksudnya kira-kira. Enggak. Kalau 3 juta atau 5 juta itu harga mana yang pembangunan baru
Ya. mana yang peningkatan kualitas. Nah, bangun baru ini kan banyak cara. Melalui masyarakat, melalui banyak cara. Nah, ini yang harus kita breakdown. Ya, kalau sekarang saya semakin yakin dengan adanya tadi diskusi komunitas dan syariah misalnya itu bisa memberikan subsidi supply yang besar. Supply besar. Asal dikasih subsidi. Iya, sama pemerintah. Orang itu nggak perlu subsidi, dikasihkan ya pasal 54 Undang-Undang 1 2011. Apa tuh? Bantuan dan kemudahan. Oh, sama aja. Subsidi itu artinya dianggap subsidi karena dia dari APBN. Bantuan dan kemudahan itu ya, di bantuan kemudahan itu ada 8. 4 bantuan, 4 kemudahan, hanya 1 subsidi. Oh. Contoh. Izin berat nggak? Berat. Kenapa nggak untuk perumahan MBR ini izin itu dinolkan? Nggak usah dibikin macam-macam aneh-aneh yang kayak PBG itu. Iyalah. Ya, kalau untuk komunitas mungkin itu dimungkinkan. Iya. Kenapa dibuat begini bogono? Ujung-ujungnya kos. Iya. Kenapa nggak presiden? Untuk ini langsung. Misalnya. Gampang nggak bagi presiden begitu? Gampang. Kepres. Kepres doang. Ya. Dan ya seharusnya begitulah. Karena toh kumuh juga dibiarin nggak dia apa-apain. Apa bedanya dengan membangun sendiri untuk perteduhannya? Gimana sih? Kira-kira gitulah. Logikanya gitu loh. Dia memikirkan aja udah bagus membantu. Soal sertifikat, sana ada situ, bantuan sertifikat. Kan gitu kan? Maksudnya? Ya, digratiskan. Dulu ada Prona, sekarang apa nama? BPSL apa nama itu? Khusus untuk mereka itu? Untuk ya dinolkan. Ya. Ini mohon maaf nih, mau direkam nggak apa-apa. Waktu eranya Menteri ATR kemarin Pak Sofian Jalil, aku kan kenal dekat sama beliau. Aku suka sama dia, Bang. Ya aku manggil Bang aja sama dia kan, dekat ya. Itu zamannya Pak Menterinya almarhum Sony Harsono. Bukan, Gubernur Sumbar lu. Dia panggil aku waktu itu. Aku di Mempera. Jol, Iko bahasa Padang ya. Ini untuk rumah RSS ini sertifikatnya digratiskan aja. Wah, cocok aku bilang. Aku usulkanlah ke Pak Menteri. Ada tuh di beberapa banyak orang dengar waktu itu. Gimana kalau rumah-rumah subsidi ini MBR dengan batas maksimal. Misalnya luas tanah maksimal sekian, bangunan maksimal sekian, itu sertifikatnya jangan HGB Indo milik orang swasta beli jadi HGB sepling AGB, itu berarti lagi kan biaya. Kenapa nggak langsung SAM aja? Mempermurah. Terus? Oh ya, nanti saya bicarakan dengan Dirjen. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Coba itu aja AHY lakukan itu. Untuk perumahan MBR. Yang maksimal luas tanah sekian misalnya kan, 72 meter persegi, bangunan maksimal 3/6. Itu jangan lagi melalui SHGB, langsung aja SAM. Iya. Gratis kan itu? Iya, toh diurus juga sama itu. Toh undang-undang membolehkan SHGB SAM asal di bawah 600 kan? Iya. Ngapain dua kali kan? Sampai 2 kali. Barang itu juga. Udah ada ukur dulu. Barang itu juga. Iya, itu dia. Iya. Itu usulkan. Oke, terus ada lagi tadi 8 tadi. Apa itu lagi? Ada, itu tanah yang subsidi. Jadi bantuan uang muka. Oh iya dong. Itu kewajiban negara. Itu subsidi itu, Pak. Subsidi bantuan muka itu. Ya. Jadi kemudahan udah sertifikat. Terus apa lagi? Ya, itu sertifikat perizinan. Ya, perizinan. Terus apa lagi? Ya, ada perizinan PSU infrastruktur. PSU. Komunitas memerlukan itu ya? Iya. Nah, kalau dibebankan mereka kan paling tidak minimal nyambung kepada infrastruktur perkotaannya kan harus nyambung nih. Kan gitu. Pengembang apa memang perlu PSU? Perlu kan? Bantuan dia kan PSU. Lebih bagus ini yang dibantu. Lebih iya dong, enggak, karena jumlah suplainya. Pemerintah harus melihat bukan karena pengembangnya itu apa. Pengembang bisa membuat untungnya sebagaimana yang sudah pernah terjadi sampai sekarang. Ya kan? Jadi kalau ini kan belum pernah mendapatkan sesuatu. Belum. Nah, PSU dimasukin ke dia aja. Ya lebih bagus PSU itu ke situ. Tapi kan harus ada di regulasinya dulu, dirubah dulu kan. Nggak berani lah Pak Fitrah Nur melakukan itu. Oh iya, bukan. Ya tentu enggak dong. Pemerintah ke depan masih 5 bulan lagi. Iya. Lalu operasinya lembaga ini masih ada 100 hari. Apa belum bisa dilakukan? Kalau ada niatan. Bisa. Jadi
Kalau pemerintah Sari, aku udah siap kan. Iya, itu dia. Sari itu buat apa? Apa dulu kanan? Iya dong. Kita udah siapkan itu. Ya, bikinlah dua. Yang satu tadi yang harus permisi dulu Pak Akbar Tanjung, satu, ya kan, usulan kelembagaan atau apa ya. Yang satu lagi nih, bantulah Aku lembaga itu. Akbar itu bukan mengusulkan lembaga. Aku mengusulkan adalah urusan. Urusan. Ya, urusan. Urusan perumahan rakyat, permukiman dan perkotaan harus satu pintu. Oh iya. Terserah nanti presiden mau bikin apa, mau menjadi kementerian kek, mau jadi badan kek. Iya. Nggak apa-apa. Terserah. Bagus. Usulan aja itu. Itu yang kita usulkan. Ya. Atau tolong perhatikan ini. Karena di dalam rantai pasok sistem di industri properti itu masalah utamanya ada di 3. Apa tuh? Pertama adalah tanah, kedua pembiayaan, ketiga teknologi. Nah, kita udah buka semuanya. Udah buka semuanya, itu kita tambah lagi 2 lagi, yaitu hunian vertikal berbasis konektivitas. Iya. Ya. Saya bilang ini harus digalakkan. Ya, dikenal dari OTOD ya. Ya, TOD ya. Ini harus digalakkan. Transit Oriented Development ya. Kita mengeluarkan hunian vertikal Berbasis konektivitas dan aksesibilitas. Iya. Itu anunya. Atau ketiga kita tambah lagi 2, kumuh. Kumuh ini harus ditangani secara fokus seperti zamannya Ali Sadikin. Dulu ingat ada KIP kan, Kampung Improvement Plan ya. Iya. Nah, ini kok kayaknya sekarang nih kemarin-kemarin ini setelah zamannya reformasi ini kumuh itu dianggap apa ya? Juga dianggap biasa-biasa saja gitu loh. Aku maunya extraordinary nih untuk kumuh. Iya. Bisa nggak dilibatkan? Tapi jangan digusur dia. Rakyat yang di kumuh itu jangan digusur. Diberdayakan dia. Ada polanya melalui komunitas tadi. Koperasi tadi. Gitu. Pasti ada ulat bulu. Apa tuh? Ya pasti ada yang ganggu lah maksud aku. Mengganggu. Program itu. Apa kepentingannya? Loh, ini namanya preman itu kan banyak. Preman itu ada yang berdasi, ada yang nggak berdasi kan. Ada ketawa ini. Preman itu ada parfumnya harum gitu kan. Ada yang bau tengi itu kan. Nggak ada nih. Itu ada aja dalam setiap proses namanya. Ya. Tapi mungkin saya tidak mau menafikannya. Tapi karena lembaga itu belum ada. Ya, belum ada. Ya. Dan dia dibangun dari nol, ya. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo yang punya niat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kapabilitasnya. Ini sangat ideal ide-ide ini. Karena orang kan bisa diperintah di dalam lembaga itu. Iya. Tujuan kita itu begini-begini. Nggak akan ada yang protes, Pak. Makanya bagusnya nanti ini lembaga ini apapun nanti yang mimpinnya langsung Pak Prabowo aja. Kayak BKP 4N itu ya. Kayak zamannya BKP coba BKP kan badan koordinasi. Nah, jadi di tangan badan koordinasi, itu badan pelaksana. Nah, aku menukik di sini. Sebenarnya pemerintah pemerintah Pak Jokowi ini sudah melahirkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja namanya BP3. BP3. Badan Percepatan Pembangunan Perumahan, fokus ke MBR. Kenapa enggak itu kita anuin? Walaupun kita nanti lembaga kementerian yang dibangun itu jadi bentrokan dong dengan BP3? Enggak perlu. Enggak perlu. Maksudnya enggak perlu gimana? Karena kan coba pelajari ya, ada BP3 itu kan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Tujuannya percepatan. Ya. Nah, BP3 itu percepatan. Tapi fokus untuk perumahan MBR. Lembaga yang akan dibentuk nanti oleh pemerintah Pak Prabowo kan ada sebuah lembaga kementerian perumahan dan pengembangan perkotaan. Ya, bisa aja. Misalnya Pak ya. Prabowo mendirikan Kementerian Perumahan dan Pengembangan garing. Badan Percepatan. BP3. Jadi kayak tar dulu, Menteri Agraria kepala BPN. Menteri Bappenas, Menteri PPN garing kepala Bappenas. Menteri ATR garing kepala BPN. Ya. Kenapa tidak? Ya, betul. Terus apa manfaat lembaga BP3 ini di bawah kementerian? Biar dia fokus. Jadi yang kementeriannya fokus kepada Jaksragram,
Apa itu? Kebijakan, strategi, dan program. Sedangkan badan ini adalah action. Tapi kepalanya dia dua-duanya. Dia bisa Tapi organisasinya beda. Maksudnya beda. ini dirjen di kementerian Di ini sini atau bisa deputi. deputi. Sini Kalau bisa kalau di dirjen. sini ada direktur. Direktur tuh apa namanya? Oh, di bawah. Bisa lah, itu gampang lah. Serahkan Mahfud, kita siapkan itu. Enggak, karena kan ini ada Lagi studi. sama Pak Prabowo. Enggak, ini ada studi dari Universitas Indonesia ini kan. Ini dia ini. Itu kan nih, otaknya belakang aku juga belakangnya itu. Oh iya dong, tapi Kan Profesor Ruslan Priadi. ya. Dia nanya sama aku terus. Ini kajian kelembagaan. Udah ada ini semua. Iya ada. Oh, jadi di sini Otaknya HUT-nya. Ya. Tapi kita kan nggak sebiar profesional kampus deh. Oh iya dong, nggak apa-apa. BP3 Kan dari dulu kan HUT ini dengan kampus kan sangat dekat. Pendirinya berapa orang dari kampus itu? Dari UGM, dari ITB, Jahan dari ITB. Tapi harus dibuat di sini semacam apa itu? Rekomendasi yang lebih tegas. Jadi Kementerian Pembangunan Perumahan dan Perkotaan garing ini. Aku nggak berani. Oh HUT kan iya. kita orang luar, apalah abal-abal kita ini kan. HUT-nya abal-abal, nggak ada apa-apa. Tapi paling tidak kan ada ininya lah ya. Ada Soal nanti pilihan, monggo. ya. Oh itu jadi BP3 itu nggak bertolak belakang dengan itu ya? Tidak, sangat komplementer. Komplementer ya, komplementer. Itu ibarat mata uang dengan dua sisi. Iya. Serahkan ke HUT, kita jabarkan. Iya. Aku nggak perlu jabatan. Iya. Udah mau mati nih. Anak-anak aku empat udah Iya. jalan semua. Iya. Ya kan? 2 di PU, 1 di bank, di BS Bank Singapura. Oh. Yang di BS satu, ya? Iya, di BS Bank. Kan nggak mudah masuk itu kan. Oh, nggak mudah masuk situ. Ya, yang kedua di developer. Oh, developer. Developer marketing, digital marketing. Yang 2 PU ya? PU 2 PU. Luar biasa ini. Jadi Zulkifli ini. buat apa ya? Iya. Udah sakit gini lagi kan? Apa lagi mau apa? Jadi pengen kalau jadi alhamdulillah berhasil juga perjuangan. Iya. Kan gitu Audi kan. itu berhasil itu. Karena 11 tahun dia mendahului pemerintah ini. Dari 2011 yang lalu kita pengen begini. Tapi ya mungkin anu kali ya, karena kita HUT kan berada di luar pemerintahan tapi tidak melawan pemerintah. Iya. Kita berikan pandangan, masukan, Iya, mau dipakai nggak mendampingi dipakai. pemerintah dan swasta. Kalau Pak Kalawi bilang kami itu mitra strategis. Nah. Jadi Pak Kalawi itu setiap saat dia suka ngundang HUT. Oh, waktu dulu ya. Waktu dulu zamannya sebelum begitu Pera masuk ke PU, kan dirjennya si Cali tuh. Cali pertama ganti Pak Kalawi. Itu sering menggunakan HUT. Tapi zaman Pak Iwan nggak pernah lagi. Tapi Pak Basuki mau memberikan tapi nggak terima. Iya, Pak Jokowi perhatiannya luar biasa. Ke HUT perhatian Pak Basuki luar biasa. Sampai kemarin ya kita MOU dengan Malaysia. Oh. Itu dikasihnya auditorium. Auditorium PU segede itu dipakai ini untuk MOU doang. HUT dengan UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Datang konselornya, rektornya, datang sini. Aku sangat bangga lah dengan Pak Basuki. Sangat terima kasih. Nah, cuman untuk balas jasa aku ajak dia. Pak Menteri, mau nggak kita makan di restoran keluarga aku? Soal apa? Pagi sore. Wah, mau katanya. Dengan pagi sore aku mau dia. yang di Alam Sutra. Di PIK. Oh iya, di PIK ya. Yang baru itu, aku bawa ke PIK baru itu. Aku telepon adik aku ya. Coba uruskan tempat sekian puluh orang. Aku undang 30 yang datang 80. Wis. Meledak ya. Enak ada kepala ikan juga. Ya udah lah, tapi cuman ya penting aku bisa promosi juga kan. Ini keluarga gue. Oh iya. Dia baru tahu dia. Pak Basuki bahwa pagi sore itu keluarga gue. Iya. Ini orang ketua nih. Tuh sekampung nih. Ya Erwin. Jadi itu pagi sore itu kongsi dua. Satu dari Kota Tua, om aku. Satu lagi dari Padang Luar.
Kampung dia. Oh, Iya, itu omnya Irwandi Gafar. Oh, Irwandi Gafar. Irwandi Gafar. Beden. Beden. Oh, omnya dia itu. Omnya dia pemegang saham Pagi Sore itu. Oh iya. Pagi Sore berasal dari Palembang awalnya. Oh. Palembang, om aku satu. Oh. Yang kedua, omnya Irwandi. Oh. Dari Padang Luar nih kampungnya dia. Iya, iya, iya. Memang luar biasa orang-orang Minang ini ya. Di Merajai mana-mana. kan Pagi Sore paling top kan. Eh. Udah pernah nyoba belum? Ntar gua catat. Ya, kembali tadi pada ide untuk mengusulkan kepada pemerintah supaya housing and urban development yang ada di kementerian-kementerian disatukan. Iya. Walaupun proyeknya mungkin ada di tempat-tempat sebagai pelaku. Ya, pelaku itu bisa daerah. Ya, Nah, bisa daerah. Ya, mumpung aku udah tua lupa ya. Harus direvisi harus diharmonisasi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan Undang-Undang 1. Oh ya, ya. Itu prinsip. Ya. Selama itu nggak diperbaiki oleh Pak Prabowo, itu nggak akan jalan Di daerah ya. di daerah. Karena gimana pun Bertentangan pelaksanaannya adalah daerah. Karena bertentangan kedua undang-undang itu ya. Bukan. Batang tubuhnya sama dengan satu. Begitu masuk lampiran D bertentangan banget. Berarti yang direvisi aja lampiran Lampiran doang. D aja. Iya. HUT udah siap konsepnya. Terus nanti DPR yang melaksanakan itu. Nggak usah. Hah? Cukup presiden Pepres. Luar biasa ini. Udah kusiapkan itu. Iya. Tadi Kita udah siapkan. Iya. Tadi Anda bilang apa? Kebijakan gerak cepat ya? Apa tadi Bang? Apa? Program cepat apa nggak bilang tadi? Kaji cepat. Kaji cepat. Anda harus di. Kita HUT bisa menyiapkan luar biasa, Pepres luar untuk biasa. merevisi ini. Luar biasa itu. Iya. Kalau Sangat luar biasa. nggak direvisi ini, mau teriak apapun Pak Prabowo, nggak jalan tuh di daerah. Iya. Karena bisa jadi temuan. Ya, Melanggar undang-undang. melawan undang-undang. Padahal undang-undangnya yang salah. Keliru konsepnya kan. Keliru. Iya. Lampirannya keliru. Iya. Ya, nanti bisa. Batang tubuhnya benar. Iya. Lampirannya keliru. Nah, itulah. Satu lagi Permendagri 9 2009 harus dirubah. Apa itu? Serah terima PSU kepada Pemda. Apa? Itu mempersulit dan itu menjadi beban bagi yang mengembang kawasan itu. Baik masyarakat, koperasi maupun pengembang. Pengembang sekarang babak belur. Gara-gara apa ya? Gara-gara undang-undang itu? Iya, Permendagri harus dirubah. Kita udah siapkan itu. Luar biasa. Nah, itu yang kami kajikan. Wah, udah luar biasa. Gimana Jadi HUT ini simbol-simbolnya udah ke sana ya? siap gerak untuk membuat kajian cepat. Kaji cepat. Iya dong, harus cepat lah. Karena begitu Oktober dilantik, kan akan dikeumumkan. 100 hari kan masih. Harus masuk Kita gitu. sebelum 100 hari itu jadi. Iya dong, semua udah jadi. 10 biji yang 100 hari. Jadi semua. Jalan. Jadi 1 Januari 2025, zut, speednya 80 km per jam. Panangian koordinatornya. Yan, Apa itu? nama kau ada dalam deklarator, Yan. Terima kasih dong. Iya, bukan. Kau nggak datang. Alhamdulillah. Enggak, Kau diundang nggak aku datang. waktu itu enggak. Aku di luar kota. Nah, kau nggak datang. Surabaya aku Tapi ada karangan bunga kau dan Ada. Memang saya sengaja, memang saya suruh ya. Iya. Ada nama kau, gula di upset. Ada penganian bilang. Tolong kirim apanya itu, deklarasinya itu, Pak, sama saya. Sama saya dong. Tadi kirim lah, Pak ya. Aduh, arsipnya itu kan. Aduh, udah kucel-kucel banget itu.